Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali siang hari ini kita sama-sama bisa ketemu lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Nah anak-anak, kita masih melanjutkan membahas kitab Matius. Coba kita sudah berapa lama ya eksposisi terus kitab Matius. Alkitab itu kekayaannya begitu melimpah, begitu banyak. Sampai kita bisa gali ya dan menemukan keindahan, kedalaman, kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini kita mau lanjutkan pembahasan doa Bapa kami. Khususnya dengan tema yang lebih spesifik, datanglah kerajaanmu. Nah sebelumnya kita sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini, judulnya Agungkan Kuasa Namanya. Lagu ini sebetulnya ada 4 bait, tapi kita akan menyanyikan bait ke-1 dan bait ke-4-nya saja. Yuk kita sama-sama latih lagu ini. Sengaja memilihkan lagu ini, Agungkan Kuasa Namanya, karena lagu ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu datanglah kerajaanmu. Anak-anak, waktu kerajaan punya raja, lalu dia datang, maka yang ada di istananya akan menyambut dia dengan trompet ya, mengagungkan dia karena dia adalah pemimpin dari kerajaan itu. Nah, biarlah Yesus yang adalah raja segala raja juga menerima pujian yang terbaik dari kita. Nah, kita sama-sama mau bersaat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita untuk memasuki PA Anak hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami bisa datang hari ini sama-sama bersekutu, sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kebenaran firman Tuhan kami boleh mengerti dengan kedalaman, kelimpahannya, keindahannya. Dan firman Tuhan sungguh menyentuh hati kami, mengubah hidup kami, mendorong untuk kami boleh hidup mau melayani, bukan untuk hidup bagi diri kami sendiri, tapi hidup benar dan hidup memuliakan Tuhan. Tuhan tolong pimpin PA Anak minggu demi minggu dan khususnya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, semua katakan amin. Nah anak-anak, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Agungkan Kuasa Namanya.
Anak-anak, lagu ini mengatakan, agungkan kuasa namanya. Malaikat di surga bersujud, menobatkan Raja yang mulia, memuji Tuhan. Wah, indah sekali ya. Ketika di surga nanti, kita bertemu muka dengan muka ya. Kita setiap hari melihat keagungan kemuliaan Tuhan dan mulut kita tidak berhenti memuji nama Tuhan. Dan di bait yang keempat dikatakan, hai bangsa-bangsa di dunia, sekarang juga bertelut, baik malaikat di surga maupun semua bangsa-bangsa di dunia, semua berlutut mengakui bahwa Yesus adalah Raja segala raja, bahwa kerajaannya berkuasa kekal sampai selama-lamanya, baik di surga maupun di dunia. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, bait ke-1 dan bait ke-4, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, selamat siang. Kita kembali lagi di dalam PA Anak dan hari ini kita akan kembali melanjutkan dari eksposisi atau penjelasan dari Injil Matius. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama melihat dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari anak-anak sekalian kita buka Alkitabnya. Kita baca dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ini merupakan bagian dari doa Bapa kami. Mari kita membaca Matius 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita membuka juga di dalam perjanjian lama. Kalimat ini juga sempat muncul di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-30. Amsal 30, mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-8. Anak-anak sudah menemukan? Amsal 30 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Bapa akan bacakan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk pembahasan pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap kami untuk merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami bisa bertumbuh, kami bisa mengerti, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami bisa menikmati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kalau kita mau sama-sama pikirkan, ada satu pertanyaan yang sangat penting di dalam hidup kita. Apa itu? Pertanyaannya seperti ini. Anak-anak, apa yang paling kita inginkan di dalam hidup?
Apa sih yang mau kita kejar? Apa sih yang mau saya dapatkan waktu saya hidup? Apa yang menjadi cita-citaku ke depan yang ingin aku raih, yang ingin aku dapatkan waktu aku hidup? Apa itu? Anak-anak sekalian, kenapa pertanyaan ini sangat penting? Karena pertanyaan ini akan menjadi satu acuan dari hidupmu ke depan. Pertanyaan ini yang akan memfokuskan hidupmu, yang akan membuat engkau memiliki tujuan hidup, yang akan membuat engkau berjuang untuk hidup. Karena kita punya tujuan ini. Anak-anak, orang yang tidak punya tujuan hidup tidak mungkin akan bisa berjuang hidupnya. Orang yang tidak punya tujuan hidup, tidak punya cita-cita hidup, mereka akan menjadi orang yang sudah hidup begitu saja. Hidup tidak perlu baik-baik. Hidup tidak perlu terlalu berjuang. Hidup biasa-biasa saja. Yang penting saya bisa makan, saya bisa hidup, selesai sudah. Semuanya beres. Apa yang mau jadi cita-cita? Nggak ada cita-cita. Nggak perlu kerja, nggak perlu berjuang bagaimana. Yang penting saya bisa makan dan minum dan seterusnya. Maka orang seperti ini tidak punya tujuan hidup. Tetapi anak-anak sekalian, kalau kita punya tujuan hidup, maka kita akan memfokuskan diri kita untuk mengejar tujuan hidup ini. Fokus adalah satu hal yang sangat penting. Kalau kita tidak fokus, waktu kita lagi jalan-jalan saja, waktu kita sedang berjalan, kita tidak fokus, maka kita tidak pernah bisa nyampe. Waktu lagi jalan, lihat ada ini bagus, nyimpang dulu. Lihat ada itu bagus, nyimpang dulu. Bisa nyampe nggak? Nggak bisa. Maka manusia harus hidup fokus kepada tujuannya. Dan anak-anak sekalian, di dalam doa yang baru kita baca, doa ini mengajarkan kepada kita untuk fokus utama, memiliki fokus utama di dalam hidup manusia. Doa Bapa kami adalah doa yang memberikan pelajaran penting bagi hidup kita. Apa yang harus kita pentingkan, apa yang harus kita utamakan, apa yang harus kita kejar. Dan pertanyaannya anak-anak sekalian, apa yang doa Bapa kami ini ajarkan? Apa yang harus menjadi fokus, menjadi tujuan hidup manusia? Apakah diri kita? Bukan. Apakah apa yang aku inginkan? Bukan. Cita-citaku? Bukan. Yang harus jadi fokus dari hidup kita sebagai manusia adalah kemuliaan Tuhan. Anak-anak sekalian, maka di awal doa ini dikatakan mengenai Bapa kami yang di surga. Begitu mengatakan Bapa kami yang di surga, apakah langsung mengatakan keinginan kita? Tidak. Bapa kami yang di surga, saya pengen ini. Enggak. Saya rindu ini, saya ingin mendapatkan ini. Tidak. Bapa kami yang di surga. Apa yang pertama kali harus disampaikan? Dikuduskanlah namamu. Engkaulah yang punya segala hormat, segala kemuliaan, segala kuasa, segala apapun yang ada di bumi ini. Kenapa kita mengatakan itu? Karena kita mengatakan bahwa apapun yang saya inginkan tidak lebih penting dari kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah, kehendak Bapa itu mengalahkan segala kepentingan kita. Kenapa kita bisa mengatakan hal tersebut? Kenapa kita bisa mengatakan bahwa Tuhan lebih utama, Tuhan lebih penting daripada yang lain? Karena di dalam Matius dikatakan kita adalah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga yang mengasihi Allah sebagai rajanya. Maka dia hanya ingin menjalankan apa yang rajaku kehendaki. Warga yang baik adalah warga yang ingin menjalankan apa yang pemimpinnya lakukan. Dia tunduk, dia taat, dan dia menjalankan perintah daripada pemimpinnya. Maka inilah warga kerajaan surga. Kita harus menjalankan kehendak Tuhan. Dan waktu kita menjalankannya bukan karena kita takut. Banyak sekali pemimpin-pemimpin bengis di dalam sejarah umat manusia yang menaklukkan rakyat mereka dengan ketakutan. Yang membuat rakyat mereka tidak berani melawan, tidak berani berontak, tidak berani bersuara, apapun itu tidak berani. Kenapa? Karena mereka takut dibunuh. Hati-hati ya, kalau kamu sembarangan hidup, aku akan bunuh kamu. Hati-hati ya, kalau kamu tidak jalankan apa yang aku inginkan, aku akan penjarakan kamu. Mereka taat tapi terpaksa. Mereka begitu takut untuk menjalani segala kehendak dari tuannya itu, dari rajanya itu. Karena mereka ditekan, mereka dianiaya supaya mereka bisa dipaksa taat kepada
tuannya. Tetapi Allah kita tidak pernah seperti itu. Pernahkah Tuhan kita memaksa kita untuk percaya pada Dia? Tidak. Pernahkah Tuhan kita, Allah kita, Kristus mengatakan, "Hei manusia, kalau engkau tidak mau percaya, aku akan bunuh engkau." Tidak pernah sekalipun keluar dari mulut Kristus yang mengeluarkan kecaman, mengeluarkan ancaman, mengeluarkan tekanan kepada orang-orang di dunia untuk percaya kepada Dia. Tidak pernah. Tetapi apa yang Yesus Kristus lakukan? Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Dia mati bagi kita. Dia tidak ancam, Dia tidak mengecam. Dia hanya naik turut kehendak Bapanya ke atas kayu salib. Dan Dia mati menebus kita. Setelah Dia mati, Dia menunjukkan cinta kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Dan karena itu, engkau dan saya menjadi warga kerajaan surga. Bukan karena takut, tetapi karena mengasihi Bapa di surga. Anak-anak sekalian, orang yang gagal mengasihi Allah tidak mungkin hidup bagi Tuhan. Orang yang tidak sadar betapa besar cinta Tuhan begitu besar kepada dirinya. Betapa hebat, betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas kasih Allah kepada manusia. Jika kita tidak sadar itu, kita tidak mungkin hidup buat Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak hidup buat Tuhan? Maka hati kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Dan kita akan berpaling kepada yang lain. Maka anak-anak bisa lihat. Ada banyak sekali orang sudah jadi orang Kristen. Sudah datang ke gereja. Sudah ibadah, ikut berdoa, ikut nyanyi. Puji Tuhan, haleluya. Tapi kehidupan mereka masih tetap jahat. Hidup mereka masih tetap di dalam dosa. Hidup mereka sama persis dengan orang-orang dunia hidup. Kenapa mereka bisa seperti itu? Bukan karena mereka tidak tahu mereka tidak boleh berdosa. Semua orang tahu mereka tidak boleh berdosa. Tetapi ini bicara hati. Hati mereka tidak mengasihi Tuhan. Hati mereka tidak mengerti cinta Bapa kepada manusia. Maka hati mereka membuat mereka berpaling. Sehingga mereka suka kepada tawaran dunia. Mereka mencintai, mereka menyukai apa yang dunia berikan. Dan karena itu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-31. Anak-anak sekalian bisa lihat bahwa orang yang berasal dari surga akan dimiliki oleh surga. Orang yang berasal dari dunia ini bukanlah orang yang dimiliki oleh surga. Anak-anak bisa lihat ketika seorang dimiliki oleh Bapa di surga, maka dia berasal dari berasal dari surga. Sehingga dia tidak mungkin mengasihi dunia. Dia tidak mungkin mengejar kehendak daripada dunia ini. Karena Tuhannya adalah Bapa di surga, bukan dunia. Tetapi orang yang Tuhannya adalah dunia, Tuhannya adalah uang, Tuhannya adalah kesenangannya, Tuhannya adalah segala sesuatu yang dia inginkan. Maka dia akan pentingkan dunia lebih dari Bapa di surga. Anak-anak, ada satu kalimat yang sangat menarik dari seorang Puritan bernama Thomas Watson. Ada satu kalimat yang sangat menarik. Dia mengatakan demikian. Cacing itu sampai kapanpun tidak mungkin terbang seperti merpati. Dan merpati sampai kapanpun tidak mungkin merayap seperti cacing. Anak-anak bisa lihat ya. Cacing ya cacing. Cacing tidak bisa jadi burung. Cacing tidak mungkin terbang. Cacing tidak mungkin punya sayap. Cacing tidak mungkin punya cakar yang kuat untuk menopang dia berdiri. Cacing adalah cacing. Tetapi burung adalah burung. Burung tidak mungkin merayap seperti cacing. Tidak mungkin masuk ke tanah seperti cacing. Karena burung akan terbang tinggi, cacing di bawah tanah. Apa maksudnya anak-anak sekalian? Maksudnya adalah orang dunia akan jadi orang dunia. Dan tidak mungkin mereka mengerti tentang Tuhan. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan, itu adalah warga kerajaan surga. Yang tidak mungkin terpengaruh dengan orang-orang dunia. Mengasihi dunia dan seterusnya. Maka anak-anak sekalian, ketika kita melihat tentang doa ini, anak-anak mesti ingat dulu. Doa Bapa kami dikatakan bukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, orang tidak percaya bisa mengatakan doa ini? Bisa. Tapi mereka punya makna yang berbeda. Mereka punya pengertian yang berbeda. Dan mereka tidak mengerti apa yang ditujukan oleh Kristus. Apa yang diajarkan oleh Kristus di dalam doa ini. Mereka hanya asal ngomong saja. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, mereka lah yang sungguh-sungguh mengerti apa yang diajarkan melalui doa ini. Maka kita bisa lihat ini terpisah. Ada separasi, ada pemisahan. Karena itu,
Kenapa Bapa mengatakan ini terlebih dahulu? Karena kita mau bicara tentang berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kalimat ini bisa dikatakan oleh semua manusia di seluruh dunia. Agamanya apapun, mereka bisa mengatakan, Tuhan tolong berikan makanan kepada kami. Mereka bisa meminta kepada dewa-dewa mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi apa yang orang Kristen katakan dengan yang orang dunia katakan itu jauh berbeda. Karena mereka tidak mengerti apa yang diajarkan oleh doa Bapa kami ini. Maka kita akan lihat dari kalimat demi kalimat, kita akan kupas satu persatu. Maknanya apa? Kenapa harus ada kalimat ini? Kenapa harus ada kata ini dan sebagainya? Mari kita lihat kalimat ini mengatakan apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bapak mau sama-sama kita memperhatikan kata berikanlah. Anak-anak sekalian, kenapa kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan makanan pada kita? Kenapa kita tidak meminta kepada yang lain? Kenapa kita tidak membelinya sama Tuhan? Tuhan, saya mau beli makanan kepada Tuhan. Kenapa kita bilang berikanlah? Anak-anak sekalian, kita mengatakan berikanlah. Kenapa? Pertama, karena kita mengakui bahwa sumber segala berkat hanya Tuhan. Adakah yang lain yang menjadi sumber berkat kita? Tidak. Mungkinkah kebaikan bisa berasal dari selain Tuhan? Tidak. Anak-anak perhatikan ini. Segala kebaikan di dalam hidupmu semua berasal dari Tuhan. Dan apakah kita bisa membelinya kepada Tuhan? Tidak. Karena tidak ada hal yang baik yang bisa kita tukarkan kepada Tuhan. Kita ini manusia berdosa. Kita ciptaan yang rendah. Kita adalah makhluk yang menjadi ciptaan yang berbeda dengan pencipta. Bisakah kita membeli sesuatu dari pencipta? Tidak. Segala sesuatu adalah miliknya pencipta. Dan pencipta itu memberikannya sebagai anugerah bagi kita. Maka anak-anak sekalian, Allah adalah pemberi segala hal yang baik dalam hidupmu. Apa saja hal yang baik dalam hidupmu? Di dalam Alkitab kita lihat ada berbagai macam, ada beberapa doa mengenai kebaikan hidup. Boleh nggak kita minta sama Tuhan? Tuhan berikanlah hal yang baik dalam hidupku. Boleh anak-anak. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Amsal 30 ayat yang ke-8 tadi. Dan juga Mazmur 6 ayat yang kedua. Di sana diajarkan bagaimana orang percaya boleh minta makanan sama Tuhan. Tuhan berikanlah makanan yang cukup bagiku. Tuhan berikanlah kesehatan bagiku. Anak-anak, boleh tidak kalau kita sedang sakit, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya, tolong sembuhkan saya. Boleh anak-anak sekalian, boleh. Kenapa bisa begitu? Karena memang Tuhan memberikan ruang, memberikan tempat untuk kita memiliki kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari. Sekali lagi, Tuhan memang memberikan ruang bagi kita, memberikan tempat untuk kecukupan kebutuhan sehari-hari kita. Sehingga anak-anak kita boleh berdoa meminta berkat untuk kita. Kita boleh berdoa meminta kebaikan untuk kita, meminta kesehatan bagi kita, meminta segala macam makanan dan sebagainya, baju dan sebagainya, hal yang baik kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena dialah sumber segala kebaikan. Dan memang ada tempat bagi kita untuk meminta. Tetapi anak-anak sekalian, jangan lupa. Apa bedanya waktu kita minta kepada Tuhan dengan orang-orang lain yang minta kepada Tuhan? Bedanya ini anak-anak sekalian. Bedanya adalah orang dunia meminta kepada Tuhan, fokus tujuannya adalah diri sendiri. Saya minta sama Tuhan kenapa? Supaya saya enak. Supaya saya senang. Saya mau makan sama Tuhan supaya apa? Supaya saya kenyang. Fokusnya semua kepada diri sendiri. Tetapi orang percaya waktu minta hal yang baik pada Tuhan. Tujuan doanya bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk kepuasan diri sendiri. Karena kalau orang yang meminta untuk kepuasan diri sendiri. Mereka tidak lebih baik daripada burung gagak. Anak-anak sekalian, burung gagak bisa berdoa sama Tuhan? Tidak. Burung gagak tidak bisa berdoa. Tidak ada binatang bisa berdoa sama Tuhan ya. Tetapi anak-anak sekalian, burung gagak apa yang mereka perlukan? Mereka perlu makan. Mereka perlu beranak cucu.
dan sebagainya. Mereka perlu tempat tinggal yang enak. Tapi pernahkah mereka pikirkan tentang mengasihi Tuhannya? Mereka tidak pikir itu. Mereka binatang. Mereka bukan seperti manusia yang bisa berespons terhadap kasih Tuhan dengan mengatakan, Tuhan saya bersyukur untuk Engkau. Saya mau hidup untuk Engkau. Anak-anak pernah dengar ada ayam yang mengatakan saya mau hidup buat Tuhan? Anak-anak pernah dengar ada anjing yang mengatakan saya mau hidup buat Tuhan? Tidak. Mereka hidup untuk makanan mereka. Mereka hidup untuk apa yang mereka inginkan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka. Beranak cucu dan sebagainya. Sudah cukup. Dan manusia yang memiliki sifat yang sama dengan mereka. Tidak peduli dengan Tuhan, hanya tentang diri sendiri. Itu tidak lebih baik daripada burung gagak itu. Maka anak-anak sekalian, kita harus mengarahkan semuanya kepada surga sementara kita berada di bumi. Karena kita sadar segala sumber kebaikan itu daripada Tuhan sendiri. Maka kita meminta kebaikan bukan untuk diri kita, semata-mata untuk diri kita saja. Tidak, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak ingat yang tadi Bapak bahas di awal, bahwa tujuan hidup kita untuk Tuhan. Maka minta makanan pun itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri saja. Saya perlu makanan, betul. Tapi saya mau makan bukan hanya demi saya kenyang. Saya mau makan karena saya mau melayani Tuhan. Kalau saya tidak makan, saya tidak mungkin melayani Tuhan. Karena saya akan sakit. Saya akan sulit untuk melayani Tuhan. Saya tidak mampu melayani Tuhan, bahkan bisa meninggal. Maka saya perlu hidup. Saya perlu makan. Saya perlu makan supaya saya bisa hidup. Dan waktu saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Ujungnya apa? Saya mendapatkan hal yang baik supaya saya bisa memuliakan nama Tuhan. Maka kebutuhan fisik kita itu menjadi sekunder dibandingkan apa yang Tuhan inginkan. Anak-anak sekalian, itulah maka kenapa kita mengatakan berikanlah kepada kami. Karena kita memohon anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa tukar menukar. Semuanya milik Tuhan. Dan waktu Tuhan berikan pada saya janji. Saya mau pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau pakai ini untuk Tuhan. Mengerjakan rencananya di tengah-tengah dunia ini. Seperti pembahasan yang lalu. Kita sudah bicara jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maka anak-anak ini hal yang pertama. Hal yang kedua, dikatakan juga apa? Berikanlah kami. Anak-anak sekalian, Bapak mau tanya, kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan berikanlah aku? Kenapa harus kami? Kenapa bukan Tuhan tolong aku mau makan? Tapi Tuhan Yesus mengatakan tolonglah kami. Kenapa ada kata kami, anak-anak sekalian? Karena supaya kita memiliki aspek komunitas di dalam doa kita. Aspek komunal di dalam doa kita. Anak-anak sekalian, kalau kita mengatakan tujuan hidupku adalah kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Di dalam Alkitab sudah dinyatakan seluruh hukum Taurat, seluruh kitab para nabi, para rasul mengkerucutkan dengan satu tema ini yang membuat kita terikat akan tujuan Tuhan. Yaitu apa tujuan Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Yaitu kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Maka anak-anak sekalian, waktu kita berdoa, kita tidak mungkin berdoa secara egois untuk diri kita. Kenapa? Karena waktu kita mengatakan saya mau menjalankan apa yang menjadi tujuan yang Tuhan inginkan. Berarti kita harus menjalankan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka anak-anak sekalian, setiap orang Kristen yang berdoa, Tuhan tolong berikan makanan kepada saya. Maka dia sambil berdoa demikian, sambil dia ingat juga untuk orang lain. Dia ingat juga karena Bapa di surga juga mengasihi orang lain. Bukan hanya mengasihi saya. Tuhan mengasihi orang-orang yang lain. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan mengasihi mereka. Maka kita harus berdoa bagi mereka. Seperti kita minta bagi diri kita sendiri. Anak-anak, pernah gak engkau doakan orang lain? Mungkin banyak sekali orang di luar sana yang kesulitan makanan. Banyak sekali orang di luar sana yang kesulitan untuk belajar. Kesulitan punya rumah dan sebagainya. Apakah anak-anak doakan mereka? Apakah anak-anak ingat akan mereka?
Maka anak-anak sekalian, setiap orang Kristen yang baik memiliki perasaan yang sama akan kebutuhan orang lain, agar Tuhan melimpahkan karunia-Nya juga kepada mereka. Kalau engkau bisa makan enak, jangan pikir untuk engkau sendiri. Kalau engkau bisa menikmati hidup yang enak, jangan pikir untuk engkau sendiri. Wah, saya bersyukur ya, saya bisa makan makanan mahal sekali. Saya bersyukur, saya senang. Lalu engkau pikir untuk dirimu sendiri, jangan. Bukan berarti engkau tidak boleh makan makanan yang mahal. Bukan. Tapi waktu engkau makan makanan yang mahal, engkau harus doakan orang lain juga. Yang kekurangan makanan, engkau harus berdoa bagi mereka. Anak-anak sekalian, ada kalimat seperti demikian yang dikatakan. Semakin sesuatu berguna bagi orang lain, semakin sesuatu itu agung adanya. Anak-anak, laba-laba bekerja sendiri. Lebah bekerja bersama-sama. Semakin agung sesuatu, semakin ia bekerja untuk sesamanya. Mata air, apakah untuk dirinya sendiri? Tidak. Mata air menyegarkan orang lain dengan aliran air kristalnya. Matahari, apakah dia bekerja untuk diri sendiri? Tidak. Matahari menyinari seluruh dunia, bahkan seluruh tata surya dengan sinarnya. Semakin agung sesuatu, dia akan bekerja untuk orang lain, untuk pihak yang lain. Maka semakin mulia orang Kristen, semakin ia berdoa untuk orang lain. Doa ini mengajarkan kita bukan untuk saya saja, tapi untuk orang lain juga. Ini hal yang kedua anak-anak sekalian. Hal yang ketiga, kita bicara tentang tentang kata hari ini. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Hari ini. Anak-anak, kenapa kita katakan hari ini? Kenapa tidak katakan berikanlah kami sepanjang tahun makanan yang secukupnya? Berikanlah kami sampai tahun-tahun yang akan datang makanan secukupnya. Berikanlah kami sampai saya mati makanan yang secukupnya. Kenapa hanya katakan hari ini? Besok bagaimana? Ya besok doa lagi hari ini. Besoknya lagi gimana? Besoknya lagi doa lagi hari ini. Kenapa kita bilang hari ini? Anak-anak perhatikan. Karena kita percaya Tuhan pegang hidup dan masa depan kita. Ingat ini anak-anak sekalian. Kalau Tuhan pegang masa depan kita, Tuhan pegang hidup kita, pernah gak Dia kecewakan kita? Tidak. Pernah gak Dia lepaskan kita? Tidak. Pernahkah Dia lalai? Dia gagal pelihara kita? Tidak. Setiap hari Dia pegang kita, Dia pelihara kita dengan tangan cinta kasih-Nya yang begitu besar. Maka ketika kita tahu hidup kita ditopang oleh Tuhan setiap hari, ini harusnya membuat kita tidak khawatir menjalani hari esok. Kenapa tidak khawatir? Karena aku tahu aku dipegang, aku dipelihara oleh Allah yang begitu baik. Anak-anak, di dalam Alkitab di bagian yang lain dikatakan juga, burung di udara, dia tidak menanam, Tuhan pelihara. Bunga bakung, bagaimana dia bisa bertumbuh dengan sendirinya? Tuhan pelihara. Maka terlebih lagi manusia, Tuhan pelihara. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Tidak perlu khawatir bukan berarti gak perlu pikirkan ya. Oh nanti ada ujian gimana ya. Sudahlah, saya gak mau tahu. Terserah gimana nanti ujian. Mau dapat bagus, mau dapat jelek, terserah. Saya percaya Tuhan pelihara saya. Bukan itu. Maka dalam hal ini dikatakan, berikanlah kami hari ini. Kenapa? Karena hari ini adalah hari di mana kita bisa bekerja untuk mendapatkan makanan kita. Hari esok masih rencana. Hari kemarin sudah terjadi. Manusia tidak bisa melakukan apa-apa untuk hari kemarin. Manusia belum bisa melakukan sesuatu untuk hari esok. Tetapi manusia bisa kerjakan untuk hari ini. Maka anak-anak sekalian, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan hari demi hari. Dan Tuhan pelihara kita juga hari demi hari. Karena itu ketika kita minta makanan satu hari saja, kita membuka ruang bagi diri kita untuk belajar bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Anak-anak, apakah engkau bergantung pada Tuhan? Mari kita belajar bergantung pada Tuhan. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya minta makanan untuk hari ini saja.
dan Tuhan pelihara kita. Ini hal yang pertama dari mengatakan hari ini. Dan hal berikutnya anak-anak sekalian, kita juga melihat bahwa kita minta sepotong roti kepada Tuhan. Kita minta roti. Di dalam bahasa aslinya bukan makanan. Karena makanan bisa makanan yang mahal. Makanan tidak harus makanan yang murah. Bisa makanan yang jutaan rupiah. Tapi di dalam hal ini kita melihat Tuhan mengajarkan kita untuk meminta sepotong roti. Roti itu murah anak-anak sekalian. Roti itu bukan barang mewah. Roti itu bukan barang yang mahal. Roti adalah barang yang sangat sederhana. Tapi anak-anak sekalian, kenapa Tuhan tidak mengajarkan kita? Berikanlah kepada kami daging sapi yang besar. Berikanlah kepada kami steak yang enak. Berikanlah kepada kami misalkan pizza yang begitu lezat. Tuhan tidak ajarkan itu. Tuhan mengatakan berikanlah kepada kami makanan, roti kami. Kenapa roti anak-anak sekalian? Karena dari hal yang kecil kita bisa belajar pemeliharaan Tuhan. Yaitu apa? Apa yang kita minta kepada Tuhan? Roti. Apa yang Tuhan berikan? Anak-anak, Bapak mau tanya, Tuhan kasih apa kepada engkau sepanjang hari? Tuhan anugerahkan kebaikan apa kepada kita sepanjang hari? Kita tidak usah bicara kemarin, kita tidak usah bicara sepanjang minggu, tidak. Hari ini saja engkau dan saya mendapatkan kebaikan Tuhan apa? Bukan hanya roti kan? Tuhan kasih apa? Kasih nafas hidup kepadamu. Tuhan kasih apa? Kasih orang tua yang merawat engkau. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih engkau kesempatan. Engkau bisa naik mobil ke sekolah. Engkau bisa bersekolah. Engkau bisa punya ini, itu dan sebagainya. Engkau punya mainan, engkau punya baju, engkau punya ini, itu. Banyak sekali hal yang baik yang Tuhan berikan pada engkau. Bukan hanya roti kan. Anak-anak, apakah waktu kita minta Tuhan berikanlah roti hari ini, Tuhan hanya kasih roti depan meja kita? Tidak. Tuhan kasih jauh melampaui roti. Jauh lebih banyak. Ini menunjukkan apa? Betapa limpahnya Allah kita. Dia memberikan kepada kita bahkan yang melampaui apa yang kita minta kepada Dia. Maka itu anak-anak sekalian, Allah memberi lebih dari yang layak kita terima. Dan Allah memberi lebih dari apa yang kita doakan. Maka jangan takut. Jangan khawatir jalani hidup anak-anak sekalian. Jangan takut untuk menjalani masa depan. Karena Tuhan pegang hidupmu. Ingat ini baik-baik anak-anak sekalian. Karena semakin kau bertambah usia. Semakin kau dewasa. Semakin banyak pergumulan yang kau akan alami. Semakin banyak mungkin permasalahan yang kau harus hadapi. Tapi ingat ini. Jangan takut. Karena Tuhan pelihara engkau. Maka kita bisa meminta untuk hari ini saja. Kata yang selanjutnya anak-anak sekalian. Yaitu berikanlah roti kami. Berikanlah roti kami. Bahasa Inggrisnya our daily bread. Berikanlah roti kami. Anak-anak, kalau kita tanya. Kita bisa gak punya barang. Punya kepemilikan di hadapan Tuhan. Bisa gak kita mengatakan, Tuhan, ini adalah botolku. Ini bukan botolnya Tuhan. Ini botol milikku. Karena ini berasal daripadaku. Bisa gak? Gak bisa anak-anak sekalian. Ini botol asalnya dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan berikan bijaksana pada manusia untuk membuat botol ini. Tapi botol ini tidak bisa dijadikan hak miliknya manusia. Karena semua punya Tuhan. Ini ciptaannya Tuhan. Kursi ciptaan Tuhan. Rumah ciptaan Tuhan. Pohon ciptaan Tuhan. Adakah di dunia ini yang kita ciptakan sendiri? Gak ada. Adakah di dunia ini yang menjadi milik kita? Kalau demikian, tidak. Semua milik Tuhan. Tapi anak-anak, indah sekali Tuhan Yesus mengajarkan apa? Berikanlah kepada kami rotimu Tuhan. Begitu? Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kepada kami roti kami. Kenapa roti kami? Kenapa kita bisa mengatakan ini milik kita? Karena kita milik Kristus. Anak-anak, waktu Kristus mati di atas kayu salib, Dia merebut engkau, mengembalikan engkau, direbut oleh setan, diambil oleh Kristus, ditebus oleh Kristus, dan engkau menjadi milik Bapa di surga. Engkau menjadi anak-anak Bapa di surga, maka Allah Bapa menjadi Bapa kita.
menjadi Bapa kita. Kenapa? Karena kita bersatu di dalam Kristus. Segala hal yang baik yang kita miliki itu terjadi karena kita bersatu di dalam Tuhan. Bersatu di dalam Kristus, union with Christ. Maka engkau bisa diselamatkan karena engkau di dalam Kristus. Maka engkau bisa menyebut Allah sebagai Bapa karena engkau di dalam Kristus. Maka engkau bisa memiliki segala warisan yang Bapa berikan pada kita sebagai warga kerajaan surga. Karena kita di dalam Kristus. Maka anak-anak, karena kita di dalam Kristus, semua itu menjadi milik kita. Menjadi milik kita. Dan karena itu anak-anak sekalian, kita dapat memiliki roti meskipun itu milik Allah. Kenapa? Karena kita memiliki Bapa di surga sana. Anak-anak, bukan berarti ya ini punya saya berarti Tuhan tidak memiliki ini lagi. Tidak, bukan itu. Tapi kita memiliki ini sebagai bagian kita. Sebagai apa yang kita bisa nikmati meskipun ini berasal dari Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah orang jahat bisa melakukan hal yang sama? Bukankah orang jahat juga makan roti, makan nasi? Mereka punya kendaraan, mereka punya apalagi baju seperti kita. Mereka punya harta juga seperti kita. Berarti apakah orang jahat juga punya hal yang sama seperti kita? Jawabannya tidak, anak-anak sekalian. Kenapa? Karena orang jahat, perhatikan kalimat ini. Orang jahat diizinkan memiliki semua itu, tetapi bukan dijanjikan. Perhatikan ini anak-anak. Orang jahat diizinkan memiliki semua itu, tapi bukan dijanjikan. Mereka merampas milik Allah, itu punya Allah, bukan punya mereka. Tetapi orang percaya punya hak istimewa yang membuat ini menjadi milik kita. Dan waktu ini menjadi milik kita, maka kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Maka anak sekalian, ketika kita meminta roti, Allah memberikan segalanya jauh melampaui sepotong roti. Karena janji Tuhan untuk memelihara kita lebih dari sepotong roti. Tuhan akan berikan kepada kita hidup yang berlimpah, hidup yang kekal, hidup yang menikmati Tuhan jauh melampaui sepotong roti. Kalau gitu kenapa kita hanya minta sepotong roti? Untuk kita belajar bergantung kepada Tuhan dan belajar hidup bersyukur kepada Allah. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Maka anak-anak sekalian, Bapak mau simpulkan hari ini apa yang kita belajar? Kita belajar anak-anak sekalian bahwa segala sesuatu yang kita perlukan untuk kebutuhan kita, segala sesuatu yang kita inginkan untuk kebaikan kita, itu bersumber dari Allah. Dan kenapa kita bisa memilikinya? Karena kita berada di dalam Kristus. Dan dengan demikian kita tidak takut lagi untuk hidup. Kita bisa hidup untuk Tuhan. Kita bisa hidup menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa bagi sesama kita untuk kebaikan, kemuliaan nama Tuhan. Inilah arti dari berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 30. Supaya aku tidak menghina Tuhan. Berarti yang paling utama adalah Tuhan di dalam permintaan ini. Dan kebutuhan kita menunjang kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk mementingkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa anak-anak sekalian. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami belajar apa artinya doa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan biarlah Tuhan yang terus mengajarkan kami untuk bertumbuh, untuk hidup bagi Engkau. Dan untuk sungguh-sungguh mementingkan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami hidup bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi diri kami sendiri. Dan ketika kami meminta hal-hal yang baik bagi diri kami, ajarlah kami terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Ajarlah kami terus untuk menikmati cinta kasih Tuhan yang besar dan mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian. Sampai bertemu di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Anak-anak bersyukur untuk firman yang kita dengarkan hari ini.
Yesus adalah raja segala raja. Tapi bagaimana dia memerintah berbeda sama sekali dengan cara raja-raja pemimpin dunia lakukan. Ya, kalau raja-raja di dunia melakukan, menaklukkan kerajaannya, memperluas kerajaannya dengan kekerasan, dengan alat-alat militer yang canggih. Tapi tidak demikian dengan Allah kita. Allah kita menyatakan kerajaannya. Melalui apa? Melalui kasihnya kepada kita. Melalui apa? Melalui pengorbanan dirinya bagi kita. Biarlah dengan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita juga boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita, mengatur langkah-langkah ke depan, mengatur semua yang kita lakukan untuk kita boleh hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menutup PA Anak kita hari ini dengan kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Agungkan Kuasa Namanya. Sekian PA Anak kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan di PA Anak selanjutnya. Bye.